senang sekali kami dari Kanwil DJP, Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menyapa kawan pajak melalui podcast Bacerita Pajak. Dan hari ini bersama tim penyuluh saya Melva Karlaya Ceponto dan narasumber kita hari ini Pak Dasa Midharma Putra. Senang menyapa kawan pajak semua. Kali ini kita ingin sedikit berbagi terkait dengan pengetahuan perpajakan mengenai pajak penghasilan PPh pasal 21. Betul sekali, karena PPh pasal 21 ini sebenarnya aturannya sudah lama diundangkan oleh pemerintah, namun ternyata masih ada kawan pajak yang mungkin masih ingin menggali informasi tentang PPh pasal 21. Pak Dasa, kalau penghasilan itu kan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis oleh si wajib pajak. Nah, kalau untuk khusus PPh pasal 21 ini, yang dimaksud dengan PPh pasal 21 apa sih, Pak? Adalah pajak penghasilan yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, karena di dalam pasal itu disebutkan, di pasal 21 itu menyangkut tentang penghasilan yang diterima oleh orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek orang pribadi itu sendiri. Jadi subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, di sini kan ada dua subjek berarti, Pak. Iya. Ada yang dipotong sama yang pemotong. Nah, pemotong ini apa, Pak? Artinya pihak yang melakukan pemotongan pajak kepada si penerima penghasilan. Nah, pemotong pajak di sini ada beberapa kriteria. Yang salah satu tadi adalah pemberi kerja. Pemberi kerja itu dibagi atas dua ya. Yang pertama orang pribadi atau badan. Yang kedua juga disebut dengan cabang atau perwakilan atau unit pembayaran gaji. Terus ada juga selain pemberi kerja ada juga bendahara atau pemegang kas pemerintah. Terus pemotong yang pajak yang lain juga ada disebut dana pensiun. Terus badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan lain-lain. Terus ada juga orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dan yang terakhir itu ada juga yang disebut penyelenggara kegiatan. Nah, ini yang disebut beberapa kriteria-kriteria pemotong pajak penghasilan untuk PPh pasal 21. Kalau sekarang yang dipotong ini siapa, Pak? Apakah semua orang pribadi atau seperti apa, Pak? Biasanya yang disebut pihak yang dipotong itu adalah pegawai atau si pekerja itu sendiri. Namun ada beberapa kriteria lain yang disebutkan bagi pihak yang dilakukan pemotongan pajak. Yang pertama adalah pegawai itu sendiri, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk juga ahli warisnya. Terus ada juga klasifikasi terkait dengan bukan pegawai. Terus ada juga yang disebut penerima penghasilan itu adalah peserta kegiatan. Terus mantan pegawai dan juga anggota komisaris, dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai. Kalau tadi yang dijelaskan Pak Dasa berarti yang ketika si orang pribadi ini punya pekerjaan dari orang pribadi lain atau badan usaha gitu, Pak ya. Betul. Jadi ketika dia menerima penghasilan, pada saat itu dia akan dipotong. Jenis penghasilan seperti apa yang nantinya dipotong PPh pasal 21, Pak? Termasuk sebagai objek pajak ya. Yang pertama adalah penghasilan pegawai tetap, baik teratur maupun tidak teratur. Terus yang kedua, penghasilan penerima pensiun secara teratur. Terus yang ketiga, uang pesangon atau pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. Keempat adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Terus yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai. Terus yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan. Yang ketujuh, imbalan kepada dewan komisaris atau pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Terus yang kedelapan, imbalan kepada mantan pegawai. Dan yang terakhir, penarikan dana pensiun oleh pegawai. Nah, inilah semua unsur yang penghasilan yang nantinya dikenakan PPh pasal 21. Kalau PPh pasal 21 ada nggak sih, Pak, yang diterima tapi tidak menjadi objek pajak? Menganut ke aturan pasal 4 ayat 3 ya, jadi bukan objek pajak. Nah, ada beberapa kriteria yang disebutkan.
antara lain pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna dan beasiswa. Zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Terus yang ketiga, beasiswa. Nah, ini beasiswa sebagaimana diatur juga di dalam pasal 4 ayat 3. Terus yang keempat, ada yang disebut natura, kenikmatan. Nah, ini ada aturan tersendiri, tapi untuk natura dan kenikmatan yang diterima atau yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah ini juga tidak dikenakan PPh pasal 21. Berbeda dengan konteks natura dan kenikmatan yang diatur tersendiri di ketentuan PMK 66 tahun 2023. Terus yang kelima, iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Iuran THT, tunjangan hari tua, JHT, jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja. Jadi kawan pajak nih harus melihat dulu jenis penghasilan seperti apa yang diterima, apakah harus dipotong PPh 21 atau yang bukan merupakan objek pajak. Di PPh pasal 21 itu ada namanya penghasilan tidak kena pajak, Pak. Oke. PTKP. Apakah sama dengan PTKP PPh pasal 25 atau punya aturan tersendiri, Pak? Terakhir ya, aturan terakhir itu di tahun 2016. Nah, kalau tadi Melka tanyakan apakah sama dengan PPh pasal 25, berarti iya. Karena perhitungan nantinya untuk PTKP itu kan melihat penghasilan orang pribadi itu sendiri yang memang diatur ketentuan sebagai pengurang penghasilan neto untuk nantinya mendapatkan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini untuk status tidak kawin nol tanggungan, nah itu per tahun adalah 54 juta atau per bulan itu sebesar 4.500.000. Sampai dengan status kawin nol tanggungan, kawin 1 tanggungan, kawin 2 tanggungan, dan kawin 3 tanggungan maksimal. Tanggungan yang masuk adalah adanya hubungan sedara atau semendah garis keturunan lurus ya, dan atau juga bisa anak angkat yang nanti dijadikan sebagai tanggungan dalam unsur penghasilan tidak kena pajak itu sendiri. Jadi mungkin kawan pajak bisa paham bahwa tidak kawin nol tanggungan itu TK0 ada 54 juta dan maksimal untuk kawin dengan 3 tanggungan adalah 72 juta. Nah, nanti mungkin dilihat tabel-tabelnya, nanti bisa dilihat berapa mekanisme unsur pengurang untuk mendapatkan penghasilan kena pajak setelah dikurangkan penghasilan tidak kena pajak itu. Baik, jadi dari penghasilannya kawan pajak sekalian dikurangi dulu dengan PTKP, Pak ya. Dikurangi dulu. Baru kemudian dikalikan tarif pajak. Nah, tarif pajak PPh pasal 21 berapa, Pak? Nah, tarif pajak PPh pasal 21 itu mengacunya ke tarif PPh pasal 17. Kalau untuk tarif pasal 21 ini dia bersifat progresif. Jadi mengacu ke progresivitas klasifikasi ataupun bracket lapisan. Sebelum aturan terbaru di Undang-Undang HPP ini dikenal dulu ada 4 lapisan tarif. Tapi setelah itu beralih ke tambahan 1 lapisan sehingga menjadi 5 lapisan tarif. Tarif itu bergeser dari lapisan 1 dan lapisan 2. Lapisan 1 dulu dikenal sampai dengan penghasilan kena pajak itu 50 juta, itu kena tarif 5%. Tapi sekarang sampai dengan 60 juta adalah 5%. Penghasilan yang lapisan kedua, 60 juta sampai dengan 250 juta, itu kena tarif 15%. Terus lapisan ketiga, 250 juta sampai dengan 500 juta, kena tarif 25%. Penghasilan kena pajak dari 500 juta sampai dengan 5 miliar, itu kena tarif lapisan keempat sebesar 30%. Tambahan lapisan terakhir ini di atas 5 miliar itu kena tarif 35%. Kondisi ini mengakibatkan perhitungan PPh pasal 21 mengalami pergeseran. Jadi ada semacam penurunan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 akibat adanya pergeseran nilai tersebut. Dengan aturan yang baru itu sebenarnya lebih menguntungkan kawan pajak sekalian karena nanti pajak yang dibayar justru lebih berkurang. Berkurang.